ba'du. Duyufullah, duyuf Rahman yang saya hormati, seperti biasa mari sama-sama kita mengkaji hal-hal yang penting yang akan kita laksanakan untuk kesempurnaan ibadah kita tahun ini. Kita awali baca niat, semoga mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah sekalian, kemarin kita sampai melempar, ya. Pas melempar, kita boleh mewakilkan untuk orang-orang yang kita mewakilkan. Dengan syarat 7 kali lemparan selesai, baru kita niat melempar untuk si Fulan bin Fulan billahi ta'ala. Sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pindah setiap tiang. Ini akobah dulu ya, akobah begitu. Nah, dari situ kita arahan Pak Ketua kemarin langsung kita kemana? Kembali ke apa bisa melempar kemarin? Ini yang ngapain? Akobah. Mina. Nah, malamnya Sekalian mabit malam. Mabit malam. Kemudian masuk setelah kita tawaf sa'i dari sini, habis tawaf sa'i, kemudian kembali ke apartemen, lalu bisa ganti pakaian semuanya, istirahat. Nanti pada zuhur ya, berapa lagi Pak asar? Sekalian malam ya. Iya, semalam ya. Tadi ya. Akobah sekalian mabit malam 11. Oh gitu. Akobah sekalian mabit malam ke 11. Ya. Jadi rangkaiannya kita sudah wukuf, sudah tawaf, sudah melempar akobah. Ya. Nah, tadi saya dengar ada yang pakai skuter gitu ya. Apa semuanya? Semuanya. Itu di ifadahnya. Di ifadahnya. Tawaf sa'i tahallul awal. Baik. Ya, ini babnya sekarang bab tentang apa? Tentang cukur rambut, ya, atau membuat takin kepala. Nah, ya. Tadi kita awali talimnya dengan istighfar, membaca zikir Nabi Yunus. Itu salah satu hikmahnya katanya zakin nafsak qabla sima, sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Perangkat ilmu pertama kita dengar dengan kuping, dari kuping larilah ke kepala kita, ke akal kita cerna benar, ya, jelas, kemudian larilah ke hati kita. Kalau hatinya cakep, maka melahirkan amal. Kalau hatinya kotor, maka tidak melahirkan amal. Maka ada silsilah marfudah.
mata rantai yang terputus. Oleh karena penting sebelum ngaji kita diawal dengan tazkiyatun nafas. Taib al-halqu awil taqsiru, botakin kepala atau mencukur. Fa idzan tahal haji min dhammi jumratil aqabah, apabila jemaah haji telah selesai melempar jumrah aqabah, sara'a ilal halqi, segera dia untuk menggundulin kepalanya. Wa huwal afdal, dan itu yang paling afdal. Arti jamaah ternyata berat. Ada orang-orang nih biaya sekian ratus juta siap keluarin, waktu sekian lama di sini siap dia, usahanya di Indonesia sekian hari siap dia tinggal. Pas pikiran mau tahallul dia mikir-mikir, pakai saya jarang dibotaknya. Kira-kira saya pantas nggak botak ya? Ya, ini biar jadi semangat. Kenapa harus botak? Ada dasarnya. Ya, jadi wahuwal afdal, yang paling bagus bapak-bapak dicukur rata. Kalau bahasa Jepang itu cukur rata, digundulin. Au ila taksiri, atau dicukur. Ya, sebagaimana sabda baginda Rasul, rahimallahu al-muhalliqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, keberkahan kepada jamaah bapak-bapak yang palanya dipelontos. Ya. Kan kalau ini masih sisa-sisa nanti bersihin lagi semua gitu. Nanti ada adab-adabnya tuh. Ya, sampai kagak boleh nawar-nawar kalau kita mau cukur. Kalau sahabat ada yang bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana kalau kami dicukur saja? Itu pertanyaan pertama. Qala, kata Nabi, rahimallahu al-muhalliqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rahmat kepada yang dipelontos, yang dibotakin, botak licin, gitu ya. Nanya lagi, qalu, yang kedua, wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana kalau saya dicukur aja? Kata Nabi, yang ketiga, rahimallahu al-muhalliqin. Allah memberikan rahmat, keberkahan kepada bapak-bapak yang kepalanya dipelontos. Karrara dzalika thalathan, hampir 3 kali berulang-ulang. Ya. Kalau nanya lagi yang keempat, wal muqassirin, bagaimana ya Rasul, saya dicukur aja? Ya, qala wal muqassirin, baru yang dicukur. Jadi di sini sama seperti ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Ibumu, baru bapakmu. Ini tingkatannya, jadi afdal dibotakin. Ada para, ini biasanya para tentara, para polisi yang ikut haji umroh, itu pernah cerita sama saya, kami di angkatan gak boleh botak licin gitu. Paling boleh 1 cm 2 cm. Nah, kalau ada ketentuan begitu, berarti ambil yang keempat tuh, al-muqassirin. Ya. Tapi tentara bukan, polisi bukan, ya udah pelontos saja dah, dia dapat keberkahan. Ya. Falam yadhkur al-muqassirin illa ba'da dzikril muhalliqin lil marrati tsalisah. Nabi tidak menyebutkan dicukur kecuali setelah 3 kali menyebutkan dibotakin, dan dibotakin. Dalilan ala fadil halq, ini menunjukkan kepada keutamaan dibotakin. Wa yakunu bil musa. Nah, caranya juga ngebotakin dengan itu tuh. Musa, dengan pisau silet yang tajam, gitu ya. Au bima hinatil halaqah lirijal, atau dengan alat khusus yang ngebotakin bagi bapak-bapak. Amman nisa'u, nah itu bapak-bapak. Sekarang bagaimana ibu-ibu? Adapun kaum ibu, falaisa alaihinna halqun. Ya, bagi ibu-ibu tidak dibotakin. Jadi jangan salah paham tuh. Atau ibu-ibu dibotakin juga. Kebetulan suaminya nggak ikut haji.
Pas pulang ke rumah pengen tahalul kaget. Kepalanya aneh banget. Intermezzo ya. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi. Laisa 'alan nisa al-halq. Tidak ada kewajiban atas ibu-ibu kepalanya dibotakin. Innama 'alan nisa'i at-taqsir. Sesungguhnya kewajiban bagi ibu-ibu cukup digunting saja. Bagaimana caranya tadi ajarkan sini. Wa kaifiyatuhu kama rawahu Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya ya, nanti yang membotakin begini. Kalau bapak-bapak nanti yang botakinnya ini, para ustaz-ustaz yang ada botakin semua. Paling enggak pertama digunting dulu, nanti kita bawa ke tempat salon atau ada teman-teman punya alat banyak boleh. Ya, kalau dibanyakan. Kalau ibu-ibu nanti yang motonginnya khusus suaminya. Enggak boleh motongin saya atau Mas'un. Kalau Mas'un motong istrinya boleh. Saya enggak bawa istri, saya enggak boleh motongin ibu. Jadi kita motongin bapak-bapak dulu yang bawa istri. Saya misalnya motongin ajengan motongin istrinya baru motongin ibu-ibu yang kagak bawa bapak-bapak. Itu yang tartibnya begitu bagusnya. Dan agar juga ada maqam manzilah bapak kepada ibu. Ya. Caranya bagaimana? Tajammu ra'siha, ya, aitar sya'riha, dipegang ke ujung rambutnya. Kan rambutnya panjang tuh belakangnya. Ya, pegang digenggam. Kemudian wa ta'khudhu qadran milah. Ai qadru tarfil asba' ammal asla', ya. Adapun ibu-ibu itu dipegang begini, potonglah sekitar 1 cm 2 cm itu. Satu inian tangan apa segini berapa? 2 cm lah ya. Pegang ujungnya, potong cukup sekali ya, udah. Hati-hati jangan kena kupingnya. Bisa berantem nanti di situ. Rambutnya ya. Jangan dari depan, Bu, gitu. Kesalahannya nanti di sini belum apa-apa sudah buka jilbabnya duluan, enggak boleh. Karena masih auratnya. Kalau dibuka rambutnya putih semuanya. Orang Arab kabur ketakutan. Jadi kalau yang dipotong mah belakangnya, dari belakang jilbab, nah, biar tertutup. Yang buka hanya suaminya atau anaknya atau adiknya, pokoknya muhrimnya boleh. Ya. Bagaimana kalau bapak-bapak ternyata sudah ada yang dipelontos duluan, udah gundul bersih. Wa ammal asla'u, adapun orang yang rambutnya udah botak klimis, ai alladzi laisa fi ra'sihi sya'run. Ada orang yang di kepalanya kagak ada rambutnya lagi. Tapi ini udah pada tumbuh lagi semua ya. Sudah pada tumbuh lagi. Fa innahu yamurru ya al-musa ala ra'sihi. Ini syarat aja tuh. Emang udah bening banget udah jalan aja gitu. Nah, ini sunnahnya nanti motongnya juga ada adabnya. Kanan dulu, baru tengah, baru kiri. Dan sebelum dipotong bagusnya menghadap ke kiblat. Lagi dipotong nanti bertakbir. Nah, itu adab nanti belajar. Ini luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari seorang pencukur. Ini bukan cukur sembarangan, ulama besar. Saya tabi'in. Adabul khalqi wa taqsir. Adab menggundulin dan mencukur. Wa yajma'u hadhihi al-haditha allati rawaha Imam Abu Hanifah an nafsihi haitsu qala fi ma rawahu ya Waqi' anhu idh qala ani akhta'tu, kata Imam Abu Hanifah nih, fi sittati abwab min al-manasik allamniha hajjamun. Saya pernah melakukan kesalahan dalam 6 bab ya dalam manasik haji. Kemudian saya diajari oleh seorang ini pencukur rambut. Wa dzalika annani hina aradtu an ahliqa ra'si. Hal itu ketika aku ingin motong rambutku, waqaftu ala hajjam fa qultu lahu bikam. Ya bihabbikam tahliqu ra'si. Jadi Imam Abu Hanifah datang ke tukang cukur rambut. Belum apa-apa nanya, berapa real? 25, 15 ya? 10 ya, nawar-nawar gitu. Ya. Faqala li a'iraqin anta, kata tukang cukurnya, ente orang Irak ya? Katanya.
Qultu na'am. Dia jawab ya. Qala an-nusuku la yusyaritu alaihi. Ya, ibadah itu tidak disyaratkan nanya-nanya berapa-berapa. Ya. Makanya jamaah yang udah bayarnya 700 juta, 500 juta, 4 jangan nanya lagi. Udah kesini udah beruntung, alhamdulillah berangkat. Ya, ikhlasin ridhoin, nanti Allah ganti lagi. Ya udah niat ibadah ke sini. Ada lagi yang lebih tinggi dari kita, maktur tuh 500 ke atas. Ya, kita alhamdulillah bisa sampai ke sini lancar ibadahnya sempurna. Ya itu kita ya pulang jadi bapak haji, ibu haji. Kemudian ijlis, duduk dah. Ya yang kedua nih, tadi jangan nawar-nawar. Kedua ijlis, duduklah katanya. Fajalastu munharifan anil qiblah. Saya duduk membelakangin kiblat. Ya, ketika mau dicukur. Faqala li, kemudian tukang cukur berkata kepadaku, "Hawil wajhaka ilal qiblah." Mas katanya. Rubah wajahmu menghadap ke kiblat. Nah, ini ilmu kedua katanya. Kemudian fatahawaltuhu. Kemudian aku rubah dudukku menghadap ke kiblat. Wa aradtu ayyahlika ra'si minal janibil aisar. Kemudian Imam Abu Hanifah pengennya cukur saya nih dari kiri dulu gitu. Ya, ini ilmu yang ketiga. Wa ja'ala yahliku wa ana sakitun. Faqala li kabbir. Ya, lewatan. Faqala li adir asyikil aiman, katanya. Adir putar. Ya, pindah. Asyikil aiman min ra'sika. Ya, bukan. Potongnya yang sunnahnya itu dari sebelah kanan dulu. Waktu kita kemarin lagi umrohan, kita potong kanan dulu. Baru tengah, baru kiri. Jadi bukan asal plok bukan. Ada ilmunya. Ya. Kemudian fadartu, aku akhirnya ya sebelah kanan dulu. Wa ja'ala yahliku wa ana sakitun. Ketika lagi dicukur, ini Imam Abu Hanifah diam aja. Kan paling enak dicukur ya. Kita dari kecil bercukur kita ngantuk tidur. Nah, ini ada adabnya. Ketika lagi cukur katanya jangan diam. Faqala li kabbir. Beliau berkata, bertakbir. Nah, maka nanti bapak-bapak ketika lagi tahallul itu bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Kemudian fajatu akbar. Kemudian saya bertakbir, membesarkan Allah. Hatta kuntu di adhara. Kemudian aku ingin pergi. Faqala aina turidu? Si tukang juga berkata, kamu mau kemana? Faqultu rahli. Saya pengen pergi dah. Qala idfil sya'ri thumma shalli rak'atayn. Nah ini ya. Ada berikutnya itu rambutnya kumpulin dulu rambutnya. Ya. Kemudian kalau bagusnya sih dikubur gitu. Kalau kita sulit ya sudah ambil tisu kumpulin taruhlah tong sampah gitu. Itu ilmu tuh ya. Kemudian summa sholli rak'atain. Kemudian salatlah 2 rakaat ya. 2 rakaat salat syukur namanya. Sumamdi, kemudian baru dah silakan jalan. Faqultu lahu, kata Imam Abu Hanifah, min aina laka ma amartani bihi. Luar biasa ini ilmu, saya baru dengar katanya. Ya. Antum dari mana dapat ilmu ini bisa memerintahkan saya seperti itu? Ini Imam Abu Hanifah nih, Abu Nu'man, ulama besar, ya. Faqala, kata si tukang cukur, ra'aitu Atha bin Abi Rabah yaf'alul hadza. Aku melihat seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah melakukan hal seperti itu. Jadi ini ilmunya nanti musasal kepada tabi'in, sahabat, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna kanat adabul khalqi kama. Dari sini kita ambil kesimpulan. Yang pertama,
Adabul istirati ala ajrin, ya, jangan ada tawar menawar, udah duduk aja. Apalagi di salon-salon di 10 real, kalau botak klimis 10 real. Kalau pakai gunting itu lebih itu 25 real gitu. Kalau karena gampangan ngebotakin cepet ya. Kedua, al-julusu muttajihan ila qiblah. Lagi dicukur, duduknya menghadap ke kiblat. Ketiga, badul halqi bil jihatil yumna tsumma yusra, ya. Kemudian mulailah mencukurnya itu dari sisi kanan kemudian kiri, ya. Keempat, at-takbiru asna al-halqi aw at-taqsiri. Ini bertakbir ketika atau di tengah-tengah sedang dibotakin atau dicukur. Yang kelima, ayyusalli raka'ataini ba'dahu, salat 2 rakaat ya setelahnya. Keenam, al-akhdhu min lihyatihi in kana tarikan lahu laha wa syaribaha kadzalik. Ya. Yang keenam apa nih? Jenggot dibiarin aja ya. Kalau jenggot biar biasa di sini. Kemudian Ruwiya an Ibnu Umar annahu kana idza khalaqa ra'sahu fi hajjin aw umratin akhadha min lihiyatihi wa syaribihi. Ada juga Sayyidina Umar sekaligus dah rambutnya juga, jenggotnya juga, kumisnya juga, bersih total semuanya. Ya. Ra'aitu Ibnu Umar qabida ala lihiyatihi yawm an-nahr, thumma qala al-hajjam khudh ma tahta qibdihi. Jadi bisa juga jangan semuanya, hanya sebagiannya saja. Kemudian yang ketujuh terakhir, rambutnya dikubur atau disimpan, atau dipakai tisu, pokoknya kemudian dibuang, ya. Wakada demikian juga menggunting kuku-kuku, ya, lalu menguburkannya ke bumi. Nah, itu begitu. Jadi selesai tentang adab-adab mencukur. Sudah nyambung semua ya. Kemudian jamaah sekalian, kita nanti setelah selesai tahallul pertama itu ada adab-adabnya. Ya. Ini disebutkan, ini bukannya jorok, tapi memang harus diinformasikan ke jamaah, karena nanti ada jamaah yang suami istri itu udah pengen banget melakukan hubungan suami istri, ya. Kalau masih tahallul awal itu belum boleh, tapi muqaddamat paham ya, artinya canda-candaan, hanya misalnya cium luang boleh, tapi hubungan ke sana enggak boleh. Maka ada peringatan ini, namanya tanbih. Yustahsanu an tadhhab an-niswa allati yakhshina ayatin. Nah, besok kita bagus dari Muzdalifah langsung kita tawaf, ya. Apalagi ibu-ibu harus begitu. Kenapa? Dia khawatirkan ibu-ibu takut datang haid duluan. Maka disegerakan ketika menimbang antara ke Mina dan ke Haram, lebih baik ke Haram dulu. Seandainya juga ke Mina duluan, kalau bisa langsung ke ifadah. Nah, agar apa? Agar takut enggak terjadi haid sebelum itu. Ya. Ini ada keterangannya. Begitulah faqad warada an Aisyah radhiyallahu anha, datang berita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna kanat ta'murun nisa bi ta'jilil ifadah. Siti Aisyah ini katanya orang yang paling faqih, wanita yang paling faqih. Beliau memerintahkan kaum ibu untuk segera melakukan ifadah. Ya, setelah selesai berarti sudah masuk ke apa tuh? Tahun 10 berkorban. Kemudian ada beberapa hal yang ini nanti ngajinya nggak usah sampai ini ya, nggak usah sampai suruh. Kemarin kita nggak sampai suruh, suruh ada yang bilang kelamaan katanya. Ya, jadi bebas. Tadinya ada beberapa jam yang pengen menjaga sampai syuruknya, tapi tahu kelamaan nggak apa-apa. Ya. Kalau ngaji mah memang paling sedikit paling enak sebenarnya. Panas. Kemudian jamaah, ini ada yang penting lagi.
Dimuningina mubahas udah. Ya, kayaknya cukup dulu pengajiannya. Ada informasi, insya Allah nanti kita janjiannya jam 1.40 kita masuk ke Museum Wahyu. Ya, kita sudah koordinasi dengan panitia. Karena waktunya mepet, kita zuhurnya jam 12.21. Nanti imamnya siapa zuhur? Ajengannya. Nanti pas imam berarti habis sholat istighfar 3 kali, Al-Fatihah, ada doa pendek aja. Nah, sebaiknya sudah disiap. Makan siangnya jam 11 sudah siap tuh. Jamaah sudah pada pakai baju batik semuanya. Habis makan, sholat langsung menuju bis. Ya, karena kalau ngitung waktu jam 12.21 udah hampir setengah 1. Kita sholat makan waktu bikin 10 menitan. Udah mau hampir jam 1, belum perjalanan gitu. Sebaiknya kita paling enggak 10 menit sudah sampai di sana. Karena kita ini banyak 4 bis, nanti baris dulu di sana gitu. Ya. Baru insya Allah kita nanti laporan dulu biasa, registrasi, masuk dah. Masuk di sana sebenarnya nggak lama itu, paling hanya sekitar 40 menitan. Tapi kita dapat ilmu insya Allah di sana. Ya, bawa HP-nya, ini bagus itu. Tapi di dalamnya di awal-awal kagak boleh kita moto-moto. Di luar kita boleh moto-moto. Ya, jadi sepakat insya Allah. Makanan sudah ada jam berapa? 11, setengah 12. Ya, setengah 12. Ya, pokoknya jam 11 sudah ngelirik-ngelirik dah. Bikin kopi, bikin teh, bikin susu, ya. Makan dulu, kemudian kalau punya wudhu makan batal nggak wudhunya? Enggak, tapi kumur-kumur. Ya habis makan masih kotor sholat jangan, kumur-kumur dulu paling enggak. Ya kumur-kumur, kita sholat zuhur, kemudian insya Allah langsung ke bis dan langsung kita bergerak. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ajengan silakan ditutup dengan doa selawat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa makannya nanti belum